Kurang 4 lagi ya Pak Anto, ya ditunggu atau gimana Pak? Oh, oh baik Pak, dimulai aja biar lebih cepat atau gimana nih? Iya udah kemalaman ya. Ya terima kasih waktunya. Sebentar deh. Ini siapa ya namanya? Mangga Pak Anto dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aja atau Bung Mas Tony. Dan terkait dengan kenapa harus ada JS Pro itu istilahnya hanya ruangnya, karena ketika kemudian kita membuka aplikasi ini tanpa adanya JS Pro ya tidak akan bisa kebuka ya, karena aplikasi yang kami buat baik aplikasi observasi maupun aplikasi survei ini menggunakan JS Pro dalam pembuatannya. Sama saja kita ngetik dengan Word ya, kalau kita udah punya file dokumennya tapi kok laptop kita nggak ada Microsoft Office-nya kan tidak bisa dibuka. Ya simpelnya seperti itu ya. Jadi pastikan nanti untuk aplikasi juga ya pada saat pengentrian itu download yang terbaru. Maksudnya apa? Kalau kemarin-kemarin atau sebelumnya tiba-tiba sudah udah punya aplikasinya atau mungkin mendownload, ini kan ada versinya. Saya khawatirnya versi sebelumnya yang sudah sempat menggunakan aplikasi itu. Walaupun nanti juga kalau yang sudah sempat atau sudah terlanjur entry masih bisa kita bisa kita siasati atau bisa kita kalin. Nah, untuk survei ya, untuk yang survei ini kan ada dua, DAK dan DIVAT ya. Nah, jadi seperti ini aja, seperti downloadnya sih biasa aja, diklik aja ya. Nah, nanti akan terunduh. Ini filenya sangat kecil sebenarnya. Jadi termasuk juga yang di bawah yang observasi ini ada 4. Ada 4 yaitu MCK sanitasi, air bersih, air limbah, dan juga rumah layak huni ya, yang perumahan. Nah, ini misalnya kalau kita download pun filenya sebenarnya sangat kecil sekali, harusnya langsung nggak masalah ya, cepat ya. Dan di sebelah kanannya ini sebenarnya kalau mau mempelajari, kalau punya waktu luang ya, misalnya aplikasi itu, modul aplikasi JS Pro itu seperti apa, cara isi dan sebagainya, cuma ini dalam bentuk file Microsoft Word ya. Jadi PDF maksudnya sudah di PDF kan, memang jadi kita bisa baca-baca apa sih itu JS Pro dan sebagainya. Nah, di bawahnya itu ada video tutorial. Sebenarnya di YouTube itu ya sedikit sudah ada videonya. Hanya saya khawatir maksudnya teman-teman ada beberapa yang sudah langsung nangkep, tetapi mungkin ada 1-2 yang masih belum. Ya sebenarnya intinya nanti ketika sudah dapat aplikasi tinggal input data ya, terakhir adalah sinkronisasi data ya. Jadi ini kan sudah saya download ya. Saya coba ini di folder downloadnya. Ini yang tadi barusan saya download ya. Terlihat semua ya teman-teman. Halo ya. Terlihat Pak. Oke, terlihat ya. Terlihat ini filenya ya. Oke, ini misalnya saya buka ya, yang tadi saya download misalnya DAK ya.
Kita ekstrak saja, ekstrak di sini ya. Nah, ini karena saya sudah numpuk ya, sudah enggak mana. Atau saya yang lain itu karena saya sudah kebuka tadi DAK di sini ya, atau air bersih misalnya ya. Nah, nanti buka di sini ya. Nah, kita lihat di sini ya, kan ada dua file, dua folder ya. Intinya sebenarnya datanya itu tersimpan di sini nantinya teman-teman. Sorry ini banyak. Intinya tersimpan di satu file ini ya. Tersimpan di file data. Mungkin di folder teman-teman nanti cuma isinya hanya data ini saja ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti tersimpan di file itu. Atau kita misalnya yang DAK ya. Tadi sudah sempat di. Nah ini filenya intinya hanya di sini. Jadi kalau teman-teman entry sebenarnya datanya itu masuk ke file ini. Ya, tidak perlu harus koneksi internet pada saat input data itu. Ya. Nah, nanti koneksi internetnya dipakai ketika ingin menyamakan data yang ada di server, ingin disamakan dengan data teman-teman yaitu yang data ini. Ya. Jadi kalau yang penting itu tadi bahwa datanya itu sebenarnya pada saat pengentrian itu di sini dalam bentuk file memang tidak terlihat. Sampai ini nanti ukurannya besar kalau datanya diisi makin banyak ya. Untuk membuka file itu ya ini yang icon ini. Icon yang kayak lampu merah ini, merah hijau ini ya. Nah, ini nanti tinggal klik saja 2 kali. Nah, nanti kan terbuka aplikasinya. Nah, aplikasinya ini ada 3 bagian ya, 3 bagian utama, yaitu yang sebelah kiri. Nah, ini tanda-tandanya seperti ini. Ini hanya kode, namanya name saja kalau di JS Pro. Misalnya begini. Misalnya kalau RT ini mewakili RT, RW juga mewakili RW. A15 A ya nanti mewakili apa? Nanti kita sama-sama akan lihat. Tapi ini sebenarnya tidak perlu diperhatikan sekali sama teman-teman karena yang paling perlu adalah nanti di sini. Ini pun hanya paling 3 icon saja yang dipakai. Ketika baru pertama kali buka aplikasi, maka langsung terbuka file ini. Langsung kita masuk ke pengisian ya. Nah, untuk pengisian ini ya. Tadi saya ke atas dulu. Di sini ada 3 icon utama, yaitu add nanti kalau buat menambah data ya. Kalau yang kanannya ini modify, ini kayak edit. Jadi memodifikasi data ya. Memodifikasi data yang telah kita entry ya. Ini jarang dipakai, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa ini verifikasi ini. Dan yang terakhir justru yang ini stop. Kalau ini seringnya dipakai, ini kalau kita sudah entry tapi ingin berhenti. Nah ini banyak dipakai. Nanti kalau di tengah-tengah saya mau istirahat dulu, nah ini pakai ini saja. Ini, ya stop ini. Jadi yang paling sering ya jelas ini add gas ya. Nah sekarang kita ke ini contoh yang buat enum dulu, yaitu yang DAK ya. Tidak semua, paling halaman depan saja ya, halaman depan saja. Misalnya di sini ada nomor kuesioner. Di atas ini ada petunjuk ya. Ada petunjuk nomor kuesioner misalnya. Kalau awal mungkin nomor kuesioner 2 digit. Nah, kalau di sini terpaksa kok 2 digit nggak bisa. Misal ya. Harus 3 digit ya. Karena ini editan revisi terbaru mungkin pas kode perintah ini belum diubah ya. Kita ikuti saja misal harus 3 digit karena beda antar yang observasi dan yang yang kuesioner yang penerima manfaat ini ya. Nah, itu langsung ke ya setelah ke kode kuesioner terlewati, berarti ini DAK ya. Nah, ke provinsi, lihat saja di sini perintahnya apa ya. Karena kita menggunakan keyboard itu rata-rata hanya untuk menekan del ya dan enter saja, tab atau enter ya.
Nah, tapi del kalau untuk menghapus, nah ini tab atau enter, terserah. Mau tab ya bagian kiri itu atau mungkin enter saja, enter ya. Nah, karena dak itu hanya ada di yang dipilih hanya 3 wilayah, yaitu di apa namanya, di Jawa Tengah, di Kalimantan dan Maluku ya. Maka untuk Jogja apa itu tidak muncul ya. Nah, misalkan kita pilih di sini Maluku ya. Nah, sama di sini ya. Untuk kabupaten kota ya kita klik aja tab atau enter ya. Nah, ini sudah langsung karena sudah ditentukan satu wilayahnya atau satu kelurahan, yaitu kita klik aja di sini. Klik 2 kali atau centang. Ya, atau centang di bawah tadi. Maka di sini untuk atau field-field yang apa sudah ditentukan, baik itu provinsi sampai dengan desa kelurahan akan terisi otomatis. Ya, untuk dusun, ya, untuk dusun ini mungkin kalau yang sekarang ini sudah ada RW atau dusunnya ada semua, tetapi memang untuk wilayah-wilayah tertentu itu tidak ada RW-nya, nanti bisa diisi 0. Ya, katakanlah misalnya RW-nya RW 4. Nah, kalau ada salah lagi seperti ini ya tinggal ubah aja. Ubah ya. Ya, misal RW. Ya. Demikian juga untuk RT ya. Misalnya RT 12 gitu. Nah, kode enumerator, nah khusus untuk enumerator karena enumerator itu tiap wilayah itu ada 2 ya, tiap kelurahan ada 2, maka di sini harus memilih beda dengan mungkin yang beda dengan yang engineering surveyor. Ya, itu hanya 1 jadi tidak perlu mengisi langsung otomatis terisi. Ya, di sini klik ya di biasa tab atau enter memilih ya. Memilih ya. Nah, salah satu ya. Nah, misalnya ini ya. Nah, maka otomatis di bawah itu akan terisi untuk nama enumeratornya dan kodenya ya. Nah, sekarang saya akan coba klik di sini ya. Klik di sini. Ke stop. Saya mau saya capek nih kan sudah ngentri banyak, misalnya mau istirahat ya. Saya stop ya. Nah, maka di sini kalau mau disimpan ya kalau tidak ya tidak. Tetapi ya kadangkala di sini nggak bisa nyimpan seperti ini. Kenapa? Karena untuk lembar ini, lembar sampul ya, lembar sampul ini yang dimaksud kode utama. Apa itu kode utama? Ada yang dimaksud dengan ID cache. Nanti kalau sudah terisi semua ya akan ketahuan. Oke, saya lanjutin dulu. Misalnya ini ya tanggal, waktu mulai wawancara. Ikut aja contoh. Misalnya di sini 09.30 kita mulai wawancara jam 10.15 ya. Nah, terus akhir wawancara misal jam 12. Nah, enter. Maka akan halaman kedua. Oke, saya isi 1 field saja, usia 19 tahun ya. Dan nggak bisa karena untuk responden ini minimal usia adalah 21 tahun. Oke, sudah saya isi, saya akan coba save ya. Akan coba saya mau istirahat dulu lah gitu kan. Nah, ya udah stop aja ya. Stop ya. Simpan data sebelum keluar ya. Ya. Nah, maka di sini ya sudah ada 1 kuesioner yang sudah terisi ya. Nah, kalau ini kodenya adalah dari nomor urut kuesioner, terus kode DAK dan seterusnya. Ada RT, RW gitu dan seterusnya sampai dengan kode enumerator 05. Ini hanya kita yang bikin sebenarnya. Jadi teman-teman tidak usah terfokus ke sini, hanya di sini nih lihat. Di sini kok ada tanda plus merah seperti ini. Ya, karena plus merah ini berarti kuesioner itu belum selesai. Belum selesai diisi. Ya. Biarpun kita sudah sampai halaman terakhir tapi masih ada 1 pertanyaan terakhir belum terisi. Kita sudah tadi karena tekan plus ini, tekan stop, maka tetap akan ada tanda plus. Ya. Nah, untuk selanjutnya
melanjutkannya lagi seperti apa? Ya kita klik saja di sini ya, modify ya, untuk melanjutkan tadi modify ya. Nah, di sini ada apa? Pernyataan seperti ini ya, lengkapi hingga kuesioner. Nah, field terakhir adalah B02A. B02A itu ini berarti B ya, nomor 2 ya. Nomor 2 ini A, berarti ini B. Berarti B02A ini maksudnya ini ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini kode-kodenya, ini kode-kode kode-kode ini sifatnya urut ya. Ini kode-kode field semua ya. Kita sampai dengan form ini adalah form K. Ya, sampai dengan selesai. Nanti akan terisi di sini untuk jawaban pertanyaan kuesioner ini nanti di sini akan terisi. Ya, kita akan bisa lihat. Nanti di sini kita akan bisa lihat. Ya. Nah, kalau kita isi sampai dengan terakhir nanti sampai dengan di sini ya. Nanti otomatis juga ada pertanyaan save ya. Nah, ya udah kita save atau mungkin save cache entry atau apa kalau misalnya belum dibahasa Indonesia kan, yang observasi infra itu banyak yang belum dibahasa Indonesia kan, ya udah sampai pertanyaan terakhir save aja, save. Nah, kalau di sini udah jadi simpan ya. Terus ya. Jadi fungsi stop ini lebih kepada kalau kita menyimpan untuk yang masih sebagian lah. Istilahnya kalau di CS Pro itu save parsial ya, sebagian ya. Nah, kita close. Jadi ya misalnya karena saya enggak ini boleh ya, boleh tidak ya. Nah, ini tadi gunanya untuk modifikasi itu tadi ya, termasuk untuk mengedit. Ya, jadi kalau kita misalnya klik 2 kali nggak apa-apa ya. Oke. Misalnya kita sudah isi banyak ya. Udah isi penuh malah, nggak ada tanda plus tadi, kita udah isi, kita mau edit untuk sel-sel tertentu, ya. Nah, kita bisa buka ini pakai modify, ya. Nanti saya contohkan yang sudah terisi saja, ya. Nah, kita close saja dulu, karena, ya. Nah, ini, file ini untuk gunanya kalau kita sudah banyak, ya. Ini tampilnya seperti ini, waduh, mulai lagi dari mana? Ya, ini aja, add cache, ya. Nah, maka akan akan tampil lembar isian baru ya. Nah, kalau tadi udah 001 misalnya ini 002 misalnya kan. Nah, tapi kita udah loh mau berhenti saya save dulu ya. Nah, bisa saja gitu loh. Tapi untuk file-file tertentu tidak bisa. Coba kita bisa nggak gitu kan. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena tadi bahwa kita baru isi ya tadi itu hanya nomor kuesioner ya. Maka dia nomor kuesioner kan baru 001. Baru kalau tadi kita baru isi 002. Sementara syarat untuk kita bisa isi adalah sampai pengisian kode enumerator. Jadi ada tadi sampai dengan kode DAK sampai wilayah dan sebagainya. Nah, kalau udah terisi semua baru kita bisa menyimpan secara sebagian ya. Nah, itu kira-kira untuk layar itu seperti itu ya. Sambil nggak apa-apa sambil disela teman-teman ya, sambil disela kalau ada pertanyaan ya. Jadi ini saya close dulu ya. Saya close ya. Ini saya sekarang saya cek misalnya contohnya yang RLH ya, ini yang observasi ya. Nah, ini yang RLH. Oh, ini udah ada datanya ya. Karena ada teman-teman yang sudah mensinkron ya, mensinkronize data ya. Dari 33 berarti kodenya mana? Oh, kodenya Jawa Tengah ya. Terus 63 kodenya NTB ya, Mataram gitu. Jadi kok beda tadi nggak ada, tadi kok kayak yang responder yang yang penerima manfaat itu kodenya beda dengan ini karena kita ini yang buat. Jadi teman-teman nggak usah memperhatikan
oh kodenya. Yang penting ketika bisa disimpan, ya. Ini juga sama sebenarnya. Ini wilayah ya 33 sampai dengan 8 digit ini wilayah sampai dengan kelurahan ya. Kemudian ada RW, ada RT. Nah, L04 adalah kode perumahan ya. Nah, nanti ada L013 tentang L5. Nah, 2 ini adalah itu tadi DAK ya. DAK kalau 1 itu divat dan ini nomor urut yang terakhir ya. Yang terakhir nomor urut. Nah, di sini ini tidak ada tanda plus ya, karena ini berarti sudah terisi semua ya. Kita lihat misalnya contohnya ini. Nah, ini sudah terisi semua. Kita lihat di bawah ini ya. Ini sudah terisi semua. Kok ini kosong? Ini karena catatan ya. Kita bisa lihat ini nggak ada catatan, catatannya kosong, catatannya kosong. Nah, ya. Berarti ini sudah terisi semua ya. Karena sudah terisi semua, maka di sini juga tidak ada tanda plus ya. Nah, ini contoh data yang sudah masuk ya. Nah, nanti di layar teman-teman semua ya, rekan-rekan semua kalau sudah entry kan juga seperti ini ya. Seperti yang tampilnya di sini adalah data-data kuesioner. Nah, kalau di sini adalah nomor kuesioner dan sebagainya, nggak urut, nggak apa-apa ya. Nah, setelah selesai entry, ya, berapapun. Saya baru sempat entry 5, saya baru entry 10, ya. Nggak apa-apa, nanti disinkron saja. Ya. Nah, ini proses terakhir sebenarnya adalah sinkronisasi, ya. Jadi, kalau nanti teman-teman mau mensinkron, ya, mensinkron itu siapa sih yang mensinkron? Itu tadi. Jadi komputer atau server yang di Jakarta di pusat itu akan menerima data ya. Jadi menyamakan datanya dengan data yang ada di laptop teman-teman semua ya. Nah, khusus untuk sinkron sendiri ini seperti ini. Nah, saya mau sinkron. Klik, loh kok nggak bisa? Kenapa ini nggak bisa ya? Nggak bisa diklik ini. Nah, padahal saya mau sinkron. Khusus untuk sinkron, kita harus ini dulu. Harus di stop. Artinya, layar tidak dalam keadaan isi sedang kita proses entry atau sedang dalam keadaan kita lagi memodifikasi data. Ya. Jadi harus di stop dulu. Ya. Di stop. Ya. Nah, setelah keadaan seperti ini, kita bisa sinkron. Ya. Sinkronnya sekarang di sini. Nah, ini sudah aktif. Ya, kita sudah aktif ya. Bisa langsung klik synchronize aja di sini ya. Nah, tapi kalau rekan-rekan semua nanti sinkron bisa langsung ke sini, cuma kalau tadi saya kebetulan banyak password jadi saya close dulu. Nah, fungsi dari sini ini nggak apa-apa kalau teman-teman mau dari sini juga nggak apa-apa. Ini JS Pro Setting ya, ini clear credential, maksudnya ini adalah kita akan menghapus ya, mungkin ada password atau apa yang ke tempat lain atau CS Pro yang tadinya buat latihan gitu kan, khawatirnya itu masih nyangkut gitu. Jadi kita kita hapus dulu biar nggak ada masalah dalam sinkronisasinya. Jadi kita close ya, baru kita file ya, kita synchronize ya. Nah, baru keluar itu username dan password ya. Misalnya kita username-nya kemarin yang sudah saya share ya, password-nya ya. Nah, jangan lupa ya password-nya ada yang @kekotaku ya. Ya. Synchronize ya. Nah, synchronization complete. Artinya apa kalau sudah complete? Berarti data ini sudah ya masuk ke server, atau di server itu sudah menyamakan data-datanya dengan yang ada di laptop rekan-rekan semua ya. Kalau sudah muncul seperti ini, loh tapi ini saya belum penuh misalnya, baru setengah jadi, ada plusnya, itu bisa disinkron nggak? Tetap bisa disinkron. Jadi atau saya baru nambahi 5, saya sinkron ya nggak apa-apa, artinya
ketika sudah entry data 10 misalnya sinkron, nah nanti di server itu juga ada 10 data misalnya mana ini ya Pemalang ya. Nanti kalau kemudian kita nambahin lagi ada 20, maka yang di server kemudian jadi 20. Seterusnya ya. Jadi saya mau modifikasi data di sini ya. Saya modifikasi ya bagian mana ya, misalnya ini harusnya marmer. Nah, misalnya kita klik ya. Misal kita klik ya marmernya ya, otomatis kan memodifikasi. Nanti kita simpen. Loh, terus sinkronisasi lagi enggak? Kalau pernah edit ya sinkron saja, enggak masalah ya. Nah, sinkron itu bukan sekedar kita kirim, tapi yang intinya adalah yang di server itu menyamakan dengan apa yang ada di laptop rekan-rekan semua ya. Jadi kalau di laptop ada perubahan ya, nanti di server dengan kode yang sama, asal kode yang sama, di sana akan ada perubahan juga. Jadi tidak perlu harus menunggu selesai. Misalnya, saya harus 50 responden karena saya ketemu dengan 50 responden. Tidak perlu ya. Baru pagi dapat 5 sinkron ya. Dapat lagi 2 sinkron. Jadi nanti di server juga ada datanya dan itu berguna untuk sekaligus backup. Jadi kalau ada apa-apa ya di laptop teman-teman semua, misal ya kita menghindari itu tiba-tiba crash dan sebagainya, setidaknya datanya juga masih punya backup di servernya ya. Di server ada datanya, sewaktu-waktu bisa bisa kita ambil lagi gitu ya. Jadi tidak datanya tidak hilang ya. Nah, itu kira-kira untuk proses sinkronisasi ya. Nah, terus kemarin kan ada yang saya mau mengubah data tapi harus dari masa harus dari awal begini gitu kan. Harus memulai enter. Nah, kita lihat aja kodenya, nomor pertanyaannya berapa ya. Nomor pertanyaannya yang di kuesioner berapa, biasanya nanti ngikutin kode-kode ini biasanya ikut pertanyaan ya. Jadi A0201N misalnya. Berarti itu ya A2 nomor 1 lah biasanya di observasinya atau di kuesionernya. Kita mau kuesioner apapun itu prinsipnya sama ya. Nah, kalau mau merubah tidak perlu dari awal terus nanti enter dan sebagainya, dari sini enter ya, kodenya saja langsung di sini ya. Bisa ya. Atau bisa juga ini namanya navigasi ya. Navigasi terus kita mau kemana? Go to ya. Nah, name ini yang dimaksud dengan name. Ya, ini yang dimaksud dengan name ya. Jadi nanti diisikan di sini saja name-nya ya. Nah, misalnya kalau kita misal A201N ya, kita ketikkan misal ya. A2 ya 01 ya N ya. Walaupun diklik sebenarnya di sini bisa ya, misal. Nah, maka dia akan lari kursornya ke A201. N siapa? Ya, ini kode aja, numerik ya. Kalau ini A-nya itu buat string. Tapi intinya di digit ini yang awal-awal ini. Nah, biasanya ini kita mengikuti nomor dari kuesioner maupun observasi infranya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sinkron itu nggak usah harus nunggu selesai, nggak usah ya. Jadi berapapun disinkron, jadi numpuk di sana atau berkali jadi banyak dong. Enggak, kita akan melihat kodenya. Jadi otomatis ketika kode di sini, ini contohnya yang belakangnya 21, maka di sana pun tidak akan jadi double di server, tetap aja 21. Kalau di sini pun ada perubahan di di komputer teman-teman semua, di sana juga nanti akan ikut berubah ya, karena yang di server itu nanti akan mengikuti apa yang ada di komputer teman-teman semua ya. Kira-kira itu terkait dengan aplikasi ataupun sinkronisasi data ini.
Nah, tetapi saya yakin di bagian masing-masing itu kan beda-beda ya, beda-beda masalahnya ya. Nah, khususnya yang paling ini mungkin engineering surveyor karena juga sendirian harus ke lapangan, harus siang dan itu mungkin perlu waktu juga. Nah, nanti nggak apa-apa kalau ada masalah langsung saja ditanyakan. Kalau terkait dengan aplikasi bisa ke saya, ke Pak Tony ya, terkait substansi untuk engineering untuk observasi infra bisa ke Pak Pugu atau Pak Imron ya, terkait dengan terkait dengan survei ya bisa ke Pak Wawan, Bu Dini ya atau Bu Elin ya. Kira-kira demikian, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sementara, silakan. Ini Cecilia dari Kota Baru. Oh iya, Cecilia. Pak, yang sinkron gagal, tutorialnya bagaimana? Yang di data kah? Oh iya. Okay. Saya coba share lagi ya. Saya coba share lagi. Nah, kalau sinkron gagal, biasanya itu kasusnya itu satu ya. Satu, biasanya itu laptopnya mungkin ada yang nggak terlalu ini, mungkin ada malware atau apa, atau ada kayak virus tapi mungkin nggak mengganggu keseharian, tapi kadang-kadang itu mengganggu ketika lagi kirim data ya. Kedua, itu biasanya koneksi internet yang tidak lancar ya. Terus rata-rata hanya itu ya. Nah, terus coba kalau sinkron bisa saja sih kalau malam kalau apa ya. Terus tadi saya juga cek masalah username ya, itu biasanya cuma masalah huruf besar huruf kecil ya. Nah, kalau misalnya kok saya nggak bisa sinkron terus, sudah entry-nya sudah banyak, sudah selesai malah gitu, nggak bisa sinkron. Nah, misal siang saya nggak bisa sinkron lagi entry, yaudah terusin aja entry-nya dulu ya. Daripada sinkron misalnya gagal ini koneksi nggak beres kalau siang misalnya. Nah, kalau masih tetap bisa sinkron ya, seperti yang saya sampaikan di awal, data teman-teman semua ya itu ada di folder data ya, ada di folder data. Jadi terserah kalau tiba-tiba kita mau ya udah kirim aja semuanya di zip ya nggak apa-apa, nanti kirim aja ke Pak Tony atau ke saya, nanti ya kami bantu sinkron, atau hanya ini aja yang mau dikirim ya yang ada di folder data itu. Udah saya kirim aja biar dibantu sinkron dan nanti kami bantu via WA nggak apa-apa, kan kecil nih ukurannya, sebenarnya kecil sekali ya, tidak sampai, kalaupun datanya banyak banget pun tidak sampai sampai 5 mega itu nggak pernah gitu loh, jarang gitu loh. Jadi datanya kecil ya. Nanti bisa dikirim ke saya kalau memang sinkron gagal ya. Tapi nanti kami share juga untuk username, ada 2 atau 3 username, password. Silahkan mau pakai yang mana. Kalau yang kemarin ada username Esen itu dicoba tadi sih berkali-kali nggak masalah. Moga-moga ke depan itu juga nggak bermasalah. Tapi nanti kami share juga untuk 2-3 username yang mana yang mau dipakai misalnya gitu ya. Ada lagi? Ayo sama-sama. Ada lagi mungkin Mbak Irma dari Tual, jauh nih. Atau Pak Felix? Kalau saya sih nggak ada masalah sih Pak, cuman aman kemarin ya? Aman, cuman terkait kuesionernya itu memang ada satu masalah sih Pak, cuman sudah aman kok Pak, udah diselesaikan kemarin. Yang terkait kuesioner yang diinput itu Pak, ada masalah terkait nggak bisa di skip, padahal pertanyaannya nggak sesuai gitu Pak. Itu terkait air bersih itu Pak yang kemarin. Oh iya. Tapi sejauh ini aman Pak. Aman ya, sebentar. Siap. Air bersih ya. Ini ada sedikit ini kalau RLH Pak, tapi di RLH air bersih di RLH-nya.
Oh gitu. Ya, Mungkin ya, ya. bisa disampaikan mungkin untuk teman-teman lain biar lebih jelas, Pak. Jadi ya ini nomor. Ya, jadi ini contoh saja yang air bersih dulu. Ini untuk ES ya untuk ES. Nah ini kalau untuk ES ini ada sedikit kekhasan ya. Kekhasannya di mana? Nah misalnya ini ya. Oke, kalau ini ES di satu aja nggak masalah terus. Nah sama seperti tadi ya, klik tab atau enter ya. Nah, katakanlah ini ya. Nah, kalau ini sudah apa namanya mana yang akan dipilih ada tetapi detail kegiatan. Tetapi misalnya gini, sorry, ketutup. Nah, kalau untuk tual ternyata hanya boleh memilih air bersih dan sambungan rumah ya. Nah, ini kita sorry tadi ketutup ya. Nah, jadi untuk wilayah-wilayah tertentu ya itu ternyata beda-beda kalau untuk observasi infra ya. Ada yang memang hanya sambungan rumah saja, ada yang terus kipas saja, kemudian nanti yang divide misalnya hanya yang spalnya hanya ini saja, jadi ngikuti kuesioner ya. Nanti di note di sini ini ada keterangannya ya. Ada keterangannya. Oh, kalau untuk kelurahan Mushroom tadi karena saya sudah terlanjur isi tadi adalah yang diobservasi adalah sistem air bersih dan 50 SR ya. Nah, ini agak sedikit ini kayak untuk ES ya. Nah, karena beda-beda tiap wilayahnya. Nah, kita coba buka lagi misalnya yang RLH tadi ya. Nah, kalau misalnya ini contoh saja, sama aja sebenarnya. Jadi ini contoh saja. Kalau misalnya kalau RLH nggak ada pilihan itu ya, nggak ada pilihan tidak relevan. Kalau RLH cuma ya tidak saja. Tetapi kalau untuk yang lain ya, untuk air bersih, untuk SPAL ya, untuk MCK ya, itu ada pilihan ya, ada pilihan yang sifatnya tidak relevan ya. Jadi karena belum ada yang isi ya, kita coba praktekkan satu aja ya. Satu saja. Misalnya ini ya. Oke, Jogja ya. Kita praktekkan dulu ya. Nah, kalau di sini misalnya ada RW, tapi dusunnya misalnya kan ada nama dusun biasanya. Kalau nggak ada ya di enter saja. Tapi kalau ada nama dusun, biasanya saya nggak tahu kalau di Manado atau di mana justru namanya nama lingkungan, tapi RW-nya nggak ada. Jadi RW-nya bisa kosong semua, ini bisa diisi. Tapi kalau ini RW-nya sudah ada, dusunnya nggak diketahui ya enter saja. Nah ini sesuai atau enggak? Sesuai enggak dengan lokasi sampel yang dulu diberikan. Kalau sesuai ya udah klik saja. RT juga sama ya, ini contoh saja ya. Contoh saja. Ya kalau sesuai ya diklik saja. Nah kenapa dibedakan? Oh enggak satu saja langsung sesuai, tidak sesuai. Ini hanya untuk keperluan kami untuk pengecekan saja di pengecekan internal nantinya ya. Nama kawasan kalau ada dituliskan ya, termasuk nama BKM, sumber air. Nah, ini hanya contoh saja ya. Nah, ini ada otomatis keluar ya. Kenapa? Karena untuk Jogja ya, untuk subprogramnya DIVAT ya. Kalau tadi kita pilihnya misalnya Jawa Tengah, maka Pemalang subprogramnya di sini kan DAK, akan otomatis ya. Nah, di sini juga akan otomatis. Detail kegiatannya adalah terkait dengan MCK ini ya. Di sini ada yang hanya SR saja,
Tetapi kalau ini saya pakai MCK ya. Nah, MCK jumlah penerima manfaatnya. Nah, kalau di sini berarti karena satu area jumlah penerima manfaatnya bukan SR ya. Kalau SR penerimaannya berarti rumah itu. Berarti di rumah itu ada berapa kakak? Nah, misalnya 2 kakak, jiwanya berapa? Jiwanya ada berapa? Total dari laki dan perempuan. Tapi kalau ini MCK berarti kan istilahnya satu wilayah, ya. Ya. Ini contoh saja, ya. Contoh saja. Jadi nanti bisa ada berapa 20 kakak, misalkan ada berapa jiwa, misalnya aja, ya. Ini contoh, ya. Ini gambar terisi enter saja. Tahun pelaksanaan, ya. Misalnya aja waktu pelaksanaan proyek, ya. Nah, ini ada otomatis, ya, karena kita Jogja, ya, tadi otomatis terisi di sini. Walaupun ini nggak berpengaruh, ya, ke isian, tapi nanti kalau ada, nama saya keliru dan sebagainya, nanti informasikan saja, nanti kami coba bantu edit, ya, di sininya, ya. Nah, di sini ada note, ya, detail kegiatan. Nah, ini dibaca dari MCK untuk 2 unit, ya, pada 2 RT. Jadi nanti setelah ini isi MCK ini sampai selesai, berarti harus ngisi 1 kuesioner lagi, MCK yang unit berikutnya, ya. Nah, pastikan nanti ada 2 kuesioner yang terinput, ya. Ini enter aja. Nah, khusus untuk S ini ada pilihan. Kalau nggak 3210, ya, 0 ini tidak relevan, ya ini sesuaikan saja dengan observasinya lah, ya, sesuai. Bisa kita klik di sini, bisa diisi angka, nah, ya, terus bisa diketik di di keyboardnya, gitu kan. Kalau ada catatan, tolong ditulis di sini catatannya, ya. Tidak relevan yang ada catatan, tapi meskipun dia poinnya 321 gitu kan, tapi ada sesuatu yang mau diisikan di catatan, isikan saja di sini, ya, catatannya apa, ya. Nah, tapi kalau tidak relevan, sebaiknya kalau khusus untuk tidak relevan, isi catatannya, ya. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Pak Felix, kalau misalnya katakanlah ini sebentar, saya biar yang berikutnya aja, ini contoh. Nah, sebentar. Nah, misalnya gini, nanti di wilayah ternyata nggak ada yang harus diisi, misal letak MCK ini nggak ada satu bagian ini, ya. Tapi ternyata di sini seharusnya harus diisi. Ya, tapi khusus untuk tual, misalnya ternyata ada kasus atau kondisi yang memang di wilayah itu nggak ada, tapi seharusnya ada, gitu loh. Nah, nanti ini bisa diisi aja tidak relevan, ya. Tidak relevan, kemudian catatan. Berarti di bawahnya satu bagian itu tidak relevan. Iya, satu bagian itu tidak relevan. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih relevan, ya diisi di sini. Karena itu nanti untuk penghitungan, ya. Sampai kemudian nanti catatan besarnya ada di bawah, itu ada catatan besar. Ini hanya untuk melengkapi catatan-catatan yang mungkin masih kurang, ya. Nah, ini kenapa? Kalau muncul kayak gini, berarti sifat dari aplikasi ini adalah urut. Jadi, ini ketika kita mau ngisi ini nggak bisa, ya, karena ini belum diisi, ya. Sifatnya kalau di aplikasi JS Pro adalah urut, kursor mana yang sedang aktif itu yang diisi, ya. Ya, kira-kira itu, ya, Pak Felix, ya. Semoga jelas. Terus ada yang lain lagi? Pak, mau tanya. Oh ya. Misal kasusnya seperti yang Mas Felix tadi, ada bagian tertentu yang nggak bisa diisi. Itu nanti mempengaruhi nilai secara total, mboten nggih? Atau saya laporan dulu misalnya sama Pak Wawan atau Pak Ali dulu ya, Pak? Kalau terkait dengan infra, ya, nanti bisa ke Pak Puguh atau ke Pak Imron, ya. Nah, nanti itu mau diisi atau enggak. Nah, kalau penilaian kita sih, ya, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan nanti yang nilainya 0, itu memang tidak masuk penilaian, ya. Jadi
Nah, nanti kalau di total, kalau memang yang pertanyaan kok tidak relevan itu masuk ke penilaian, kan itu akan mempengaruhi bobot, ya, akan mempengaruhi bobot. Tetapi seandainya di situ ada sesuatu yang memang ada kok harus dijawab, sementara di pertanyaan lain tidak, ya, yang tidak itu yang apa enggak ada ya tidak relevan. Yang ada yang sesuai di wilayah misalnya di Jogja ada ya nanti diisikan gitu. Tapi terkait dengan substansi nanti bisa apa namanya diskusi dulu atau dikonfirmasi dulu ke Pak Puguh atau ke Pak Imron ya nanti itu lebih enak nanti kalau secara aplikasi sih nanti bisa menampung semua itu. Baik, Pak. Oke, Pak Indra. Oke, ada yang lain? Pak, maaf Pak, nyambung yang tadi Pak. Oh iya ya. Ya, terkait punya saya itu memang kemarin karena masih di RLH itu nggak ada jawaban untuk tidak relevan Pak. Jadi wajib dijawab. Makanya saya mungkin nyampaikan untuk teman-teman yang lain kalau untuk akses air bersihnya untuk RLH-nya itu kemarin disampaikan tetap diisi. Tetap diisi aja untuk akses air bersih nomor 2 Pak di kuesioner nanti. Soalnya kemarin disampaikan oleh Pak Pugu itu kalau bisa tetap diisi sekalipun tidak relevan sama pertanyaannya Pak. Soalnya gini Pak, pertanyaan saya yang nomor A7 nomor 1 itu kan pertanyaannya itu dari mana sumber air. Nah, sumber air saya itu kan dari ledeng meteran Pak. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 itu disambung lagi bila jawaban nomor di atas itu sumur bor, sumur terlindung dan mata air terlindung, maka harus dijawab lebih dari 10 meter atau kurang dari 10 meter. Nah, pertanyaan nomor 2 ini nggak bisa saya lewati, Pak. Padahal nomor 1 jawaban saya kan ledeng dan meteran. Sedangkan nomor 2 itu kan sumur bor dan sumur terlindung, Pak. Nah, pertanyaan nomor 2 itu wajib diisi, Pak. Nggak bisa dilewati. Jadi kemarin solusinya tetap diisi saja. Sekalipun punya saya itu ledeng meteran. Lalu diisi dikurang dari 10 meter gitu, Pak. Jadi kemarin solusinya seperti itu, Pak. Mungkin kalau ada teman-teman yang dapat masalah seperti saya bisa langsung aja diisi. Kalau kasusnya itu akses air bersihnya dari ledeng, langsung jawaban nomor 2-nya itu lalu diisi aja kurang dari 10 meter gitu. Tapi kalau jawabannya sumur bor atau sumur terlindung tetap diisi, wajib diisi gitu. Sesuaikan dengan kondisi lapangan. Oke. Terima kasih Pak Felix. Ini juga buat sekaligus input buat teman-teman lain. Memang ada satu pertanyaan itu yang di RLH yang terkait dengan air karena sumber airnya ledeng, tapi ada pertanyaan kok kayak sumur berapa meter gitu kan. Ya, nanti bisa diisi aja kurang dari 10 meter karena memang ada satu pilihan yang memang tidak relevan di situ. Jadi diisi aja ya Pak. Sama aja kan 0 meter itu sebenarnya. Ya kan jadi iya, Pak. Kurang dari 10 meter cuma nanti di catatan ya diisi. Walaupun sebenarnya kita bisa mendeteksi juga karena memang depannya pilihannya ledeng kan tidak mungkin di situ harus berapa meter kan gitu. Justru malah nanti jadi kalau diisi lebih dari 10 meter malah jadi kontradiktif gitu. Nah, terima kasih Pak Felix tadi ini cuma bagus masukan teman-teman yang lain juga. Oke, mungkin ada yang lain? Siapa sama-sama. Ya. Oke, dari Jogja aman ya tadi ya, Pak Indra? Iya, Pak. Aman ya? Iya, Pak. Nanti saya langsung ke Pak Puguh atau Pak Ali ada bingungan pengisian. Ya. Siap. Ini dari Mataram, Atami itu baru kayaknya tadi kemarin udah entry cuma belum nerusin sinkronnya itu ya. Baru ada 10 atau berapa ya, Mbak Tami? Ya, Pak. Tadi udah. Udah ya? Coba 20 ya. Ya. Belum masuk ya? Belum dicek lagi. Semoga udah masuk. Akhirnya ya. Ya, alhamdulillah Pak Tami sudah teratasi ya. Halo Pak. Ya? Halo, iya Pak Irma. Iya Pak, maaf. Mau nyambung nih Pak soal yang tadi dijelasin sama IS terkait Pak Felix. Juga aku belum konfirmasi sama Pak Felix sih. Mungkin juga ada Pak Wawan di sini mungkin bisa nyambung Pak terkait air bersih yang tadi. Terkait air minum Pak. Nah, di
kuesioner ini juga kan di Ruta kan ada di poin G6 itu berbicara tentang jarak sumber air minum sama limbah. Nah, di sini kan jawaban pertanyaannya kan sama, lebih dari 10 meter atau kurang dari 10 meter. Apakah jawaban kita juga harus kurang dari 10 meter ya Pak kalau sumber air minumnya ledeng? Pak Wawan mau dijawab dulu? Langsung aja Pak Anto, kan waktu itu kesepakatan kita supaya sistem tidak terganggu, ya udah ambil dulu kurang daripada 10 meter. Waktu itu pun saya sudah koordinasi dengan Pak Pugu untuk ini kan ini masalah ini. Atau Pak Pugu mungkin ada yang lebih menarik begitu? Ya, itu karena pilihannya hanya dua ya. Karena pilihannya dua mungkin memang yang lebih masuk yang tadi itu seperti Mas Santo bilang tadi kurang dari 10 meter, artinya bisa jadi 0 gitu ya. Tapi benar Mas Anto tadi, jadi itu nanti akan dikaitkan dengan jawaban di atasnya gitu ya. Kalau jawabannya memang air ledeng, kemudian di bawahnya diisi kurang dari 10 meter, itu hanya ini aja ya Mas Anto, hanya persyaratan aja ya, syarat teknis supaya dia bisa bisa lompat ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Karena kalau tidak diisi, dia tidak bisa lanjut gitu Mas Anto ya. Maka itu hanya syarat teknis aja gitu, syarat teknis aplikasi gitu ya. Artinya tidak mempengaruhi substansi. Substansi akan dilihat di atasnya. Kalau itu bukan mata air terlindung, mata air tidak terlindung, itu kurang dari 10, artinya itu hanya untuk memenuhi persyaratan teknis aplikasi. Jadi tidak berarti itu punya jarak yang dimaksud Mas Anto tadi ya. Tidak berarti itu punya jarak karena itu ledeng kan enggak perlu jarak itu ya, enggak ditanyakan, hanya karena tidak ada 0 ya. Kalau ada 0 mungkin diisi 0 itu mungkin bisa karena tidak ada pilihan 0 sehingga jalan satu-satunya ya diisi kurang dari 10 itu aja gitu. Mungkin itu Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Pugu. Jadi ini memang seperti itu, memang ini juga jadi catatan menarik untuk Ibu Elin dan tim data ya. Karena ini harus dicatat untuk kita ke depan begitu. Ya, Ibu Elin monitor. Wah, mungkin Ibu Elin lagi standby. Oke, sementara begitu aja, Pak Anto. Mungkin kalau dari saya yang nggak ada masalah, itu hanya catatan saja. Karena kan nanti juga kelihatan di situ bahwa memang sebetulnya pertanyaan ini kurang relevan sebetulnya. Cuman ini hanya untuk mengantisipasi supaya input data tetap berjalan normal begitu. Oke, mangga Pak Anto lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wawan, Pak Pugu. Terus ada lagi juga misalnya, ini misal saya nggak tahu mau ada kasus atau enggak. Misalnya di lembar kertasnya, di observasi maupun di kuesionernya itu ada pertanyaan, kok di aplikasinya nggak ada, misalnya itu nanti segera kontak saya atau Mas Tony karena berarti ada yang akan miss di situ ya. Nah, khawatirnya teman-teman salah menginput. Tapi semoga nggak ada karena kemarin udah kami cek ya. Atau kebalikannya gini, misalnya, kok ada pertanyaan ini di aplikasi, sementara di kuesioner nggak ada misalnya ya. Nah, nanti khawatirnya ada, itu nanti juga dikonfirmasi ke kami. Kalau di yang survei, yang penerima merawat mungkin agak sedikit repot gitu kan. Tetapi kalau di observasi infra ya itu agak mudah malah, karena ketika di aplikasi ada tapi di lembar survei nggak ada, bisa dilewati dengan jawaban tidak relevan misalnya seperti itu, karena jawaban tidak relevan toh juga tidak mempengaruhi nilai gitu loh sebenarnya. Tapi nanti kalau ada apapun kalau ada masalah terkait aplikasi ini, terkait pertanyaan dan sebagainya, termasuk tadi sinkronisasi, tapi saya berharap mudah-mudahan sudah lancar semuanya ya. Dan karena di lapangan juga sudah kayaknya banyak didapat ya. Saya berharap semuanya lancar. Tapi kalau memang nanti ada kendala apapun nggak apa-apa, langsung japri aja, langsung wapri aja ya, saya nggak apa-apa. Jadi nanti bisa kita diskusikan, karena ternyata dari
saya coba ini apa? Coba seminggu terakhir ya menghubungi ke teman-teman semua, entah itu dari entah itu Pemalang, Kota Baru sampai dengan Tua gitu. Memang permasalahannya beda-beda kok yang di lapangan, yang dialami di lapangan. Jadi tidak mesti sama. Seperti tadi kebetulan ada Pak Felix sharing kan, jadi bisa dipakai untuk semuanya ya. Kira-kira itu sih. Nanti ada tambahan lagi nggak? Mungkin dari Bapak ada tambahan lagi Pak dari Kota Baru. Pak, di Kota Baru kan bangunan berada di atas sungai, di atas laut. Sedangkan di situ ada pertanyaan apakah bangunan berada di sempadan sungai, laut, rawa. Itu saya beri keterangan lagi Pak. Jadi memang Rampai ini Kota Baru memiliki karakteristik sudah mendapatkan SHM hak pakai. Jadi per 30 tahun itu diperbarui Pak gitu. Jadi saya isi ya gitu. Atau gimana Pak? Sebelum ke saya Pak Pugu mungkin. Baik, makasih Pak Pugu. Ya, itu diobservasi apa di Ruta ya Mbak Sisil? Kalau yang nanya Mbak Sisil kayaknya di observasi ya? Di observasi ya? Iya, observasi. Oh iya, di observasi ya. Iya, nanti itu kalau jawabannya iya, jawabannya iya sebenarnya, tapi ditambahkan boleh tambah keterangan bahwa sudah meskipun di sempadan tapi sudah ada sertifikat ya. Sudah saya berikan keterangan bahwa memang sudah bersertifikat dan per 30 tahun diperbarui Pak gitu. Ya, bisa baik. Ya Pak, baik. Ya, gitu Mbak. Karena kan kalau pada umumnya kalau di sempadan itu kan tidak ada sertifikat ya. Tidak biasanya. boleh, betul. Dan itu menyalahi perda gitu ya. Nah, kalaupun itu iya, di Rampai itu ya di laut ya, itu ya. Di pantai. Bapak. Iya. Nggak apa-apa. Iya, saya setuju juga itu dituliskan iya gitu, dijawab iya, tapi ditambahkan keterangan bahwa sudah ada sertifikat hak pakai tadi ya, hak pakai. Iya, hak pakai per 30 tahun diperbarui dan nanti dilengkapi juga ada surat dari Pemda bahwa memang menerangkan di Rampai itu ada wabil khusus gitu loh Pak, wabil khusus mendapatkan sertifikat meskipun di atas laut gitu. Ya, di beberapa lokasi gitu memang kayak di Kalimantan Timur itu juga begitu ya. Baik, ya, saya kira nggak apa-apa Mbak Sisil. Baik begitu ditambahkan keterangan. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih Mbak Sisil, sama-sama. Mbak Mas Santo. Makasih Pak Pugu. Ya tadi saya juga udah lihat sih apa kebetulan sudah sinkron ya, sebagian saya lihat tadi jawabannya sepertinya sudah dilengkapi juga oleh Mbak Sisil dari walaupun jawabannya ya tapi catatannya juga diisi ya. Oke, itu nanti bagus sih ya. Ada lagi mungkin teman-teman? Kalau 5 tahun ke depan misalnya pohon-pohonnya terjaga, tumbuh, asri loh. Udahlah dapat. Mungkin Pak Anto mau izin? Ya. Silakan Pak Wawan. Kalau pantauan yang sudah sinkron ada berapa ini Pak? Udah 30% ada Pak? Kayaknya belum Pak. Karena teman-teman kayaknya efektif mulai entry itu saya nggak tahu kemarin. Mungkin ada juga yang baru tadi ya. Jadi mungkin masih ragu juga buat sinkron ya, terus kemudian ada yang keblok juga mungkin ya sinkron atau mungkin salah. Tapi kota berikutnya. Tapi kalau nanti entry-nya bisa biasanya kalau udah 5 ke atas lah itu udah mulai lancar entry-nya ya, itu cepat. Kayak semalam siapa ya, Mbak Lia dari Mataram, nah itu juga 50 langsung ya. Langsung bisa ke entry semua, bisa sinkron. Nah, jadi mungkin teman-teman masih fokus untuk entry karena paling baru 2 hari ini ya. Nanti ya semoga ya besok seperti yang tadi saya sampaikan tidak perlu harus menunggu banyak dulu. Istilahnya kalau entry-nya memang juga sekalian koneksi internet ya nggak apa-apa. Jadi tiap kali entry 2 sinkron ya nggak masalah juga gitu. Ya jadi
Ya, baik, terima kasih Pak Anto ya. Jadi ini teman-teman semoga bisa menjadikan motivasi untuk sehingga segera mengsinkronisikan datanya, Pak. Karena kalau memang data belum tersedia, nanti tim data analisis belum bisa bergerak, Pak. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Anto. Mungkin dari saya cukup, Pak. Oke, terima kasih Pak Wawan. Ya tadi saya sampaikan Pak Wawan, karena sebenarnya dari pusat juga perlu data sampel. Ya salah satunya itu tadi mengantisipasi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang ini kok agak misalnya kontradiktif dan sebagainya, itu biasanya dari pusat ya, nanti Pak Wawan, Bu Elin yang akan melihat data awalnya itu dulu. Jadi kalau teman-teman semakin ya didulukan sinkron dan sebagainya, mungkin akan bisa membantu kami juga buat kalau ada trouble nanti buat para analisisnya gitu. Mungkin ada lagi rekan-rekan semua. Mas Anto, ya, mau tanya aja, memastikan itu tadi ketika sudah disinkronize, terus kemudian teman-teman melakukan edit, terus disinkronize lagi, itu filenya tersimpan replace nih Mas, nggak muncul file baru ya? File itu terreplace sesuai dengan kode ID-nya. Oh iya. Sesuai dengan ID-nya yang tadi yang sebelah kiri itu. Nah, jadi kecuali kalau ID-nya beda akan nambah file baru. Oke. Makasih Mas Anto. Oke, sama-sama Bu. Mohon izin Pak Anto, ini ditegaskan lagi pada teman-teman karena ini menjadi celah Pak. Cerah terjadinya tumpang tindih ya. Ketika modifikasi itu kalau misalnya salah kodenya, tapi dilakukan modifikasi kan akhirnya penambahan bukan pengoreksian begitu ya. Ini mungkin catatan penting buat teman-teman, karena kan edit itu kalau nggak edit ya modif, kalau nggak modif ya delete, kan itunya hanya itu aja Pak. Gila imut cukup banget ya mungkin saya itu aja Pak, hanya ngerti teman-teman. Oh iya jadi jangan sampai kalau modif atau edit tadi mungkin teman-teman juga sudah paham, karena halaman depan biasanya kan tidak akan diedit terkait nomor, wilayah, itu kode utamanya ya. Nah itu yang akan kemudian jadi kode utama yang akan nanti kalau di server akan menyesuaikan replace. Kalaupun ada penambahan tiba-tiba nggak sengaja tiba-tiba ada nomor kuesionernya berubah atau ditambah atau beda, jadi ada penambahan data. Nah, tetapi di sini juga kita backup, kita download sebelum nanti di analisis juga akan kita lihat kita lihat dulu, kita pilah-pilah dulu ya. Ya, jadi ada prinsip juga ini teman-teman IS sama IR ini untuk membantu untuk masalah cleaning juga gitu loh. Kalau ketika proses inputnya sudah cukup bagus, nanti memudahkan dalam proses cleaning begitu Pak. Ya cleaning pun ini juga nanti kalau masihnya bisa kita ulangi secara sistem, ya maaf mungkin kita tidak akan mengganggu teman-teman di lapangan. Tapi kalau cleaning ini terkait kepada kegiatan teman-teman, ya maaf cakap mungkin kita sudah dari awal kemungkinan besar akan meminta tolong kepada teman-teman di lapangan begitu. Ya begitu mungkin dari pantau dari saya Pak. Oke. Pak Wan, makasih. Ada lagi teman-teman? Sirik sebenarnya kalau orang-orang rumah subsidi lihat rumah bantuan begitu, tuntas begitu. Ada tambahan mungkin dari Mas Tony, ada tambahan ya? Sebagian sudah ada yang tidak jadi mulai. Halo. Jadi kalau dapat mereka. Untuk tambahan tadi dikit Pak, kalau datanya berubah itu kalau di kodenya berubah atau misalnya itu nggak nambah Pak, nanti Pak tetap, karena si CSPO sudah terrekod di situ, ada mekanisme tersendiri bahwa itu datanya dimodifikasi, jadi aman gitu.
Jadi aman, jadi tidak nambah datanya. Tapi tercatat di sistemnya nanti bahwa itu modifikasi dari data yang sebelumnya apa gitu. Nanti ada tracker gitu di catatannya. Oke, makasih Kang Tony ya. Jadi kalau data-data ya insya Allah aman ya. Tiap hari juga ya kalau saya itu tiap hari juga membackup. Nah ya jadi untuk tadi untuk Diva itu sudah 78 quest yang masuk ya. Ya sekitar kalau itu untuk yang surveinya, yang terus untuk untuk DAK ya baru 58, terus untuk yang ini yang untuk observasi ini memang belum ada CRLH. Nah itu dari Kota Baru ya Mbak Sisil, sama juga dari Pemalang ya, nah, dari Mbak Arum ya. Nah, terus kalau yang lain saya sih tadi sudah konfirmasi sedang entry ya, termasuk juga dari Makassar tadi sedang entry ya, jadi belum karena mungkin masih nanggung masih dikit, jadi belum di sinkron. Tapi nggak apa-apa sebenarnya sinkron saja berapapun entry-annya. Kira-kira demikian. Ada lagi mungkin tambahan-tambahan atau mungkin dari Bu Elin mau menambahkan sesuatu? Ya mohon izin Pak Anto, mohon izin sebentar. Nah ini kan hari Jumat itu kita ada pertemuan dengan advisory ya. Barangkali teman-teman IS ataupun R bisa membantu mungkin ya minimal 50% begitu bisa masuk dulu begitu. Terima kasih Pak Anto. Kalau memang belum tergarap, kalau belum dialokasikan untuk rumah haji. Oke, Pak Wawan, ya nanti itu aja. Pokoknya rekan-rekan semua ya. Pokoknya kalau memang kebetulan entry-nya juga koneksi internet seperti yang saya sampaikan kemarin per 5, per 10 atau per berapapun mau misalnya di sinkronkan saja. Terus kemudian saya udah sinkron tapi kemudian dari yang mau diedit itu tadi seperti tadi aja. Nah, diedit saja nanti disinkron ulang ya. Enggak apa-apa. Oke, ada yang lain mungkin? Pak, ini dari ada Pak Wawan. Halo, Pak. Ya, gimana, Mbak? Cecil dari Kota Baru, Pak. Siap, gimana Mbak Cecil? Pak, yang video itu harus ya, Pak, yang video ke Pemda itu. Kemarin JR-nya belum bikin soalnya. Video ke Pemda ya? Iya. Oh, sebentar, berarti itu yang GR ya barangkali ya? Oke, nanti dikondisikan. Tim Kota Baru sih, tim Kota Baru di akhir tuh ada membuat video ke Pemda bahwa gimana sih kemarin apresiasinya dapat gitu sih intinya. Tapi JR kemarin belum bikin. Oh, ya itu. Oke, Mbak Sisil, nanti saya koordinasi dengan GR-nya ya tentang rencana ini. Mungkin juga dibutuhkan sebagai data tambahan barangkali ya. Tapi memang ada kesulitan atau bagaimana ini Mbak Sisil? Enggak juga sih Pak. Berarti itu wajib ya Pak? Nah ini untuk wajib tidaknya mungkin Mbak Sisil bisa. Ini kebetulan lagi ngumpul sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain ada diminta begitu nggak di lokasi yang lain? Karena ini DAK mungkin di Pemalang atau di Tual ada permintaan seperti itu nggak? Pak Felix atau Pak kalau di Pemalang Mbak Arum? Pak Felix baru monitor? Monitor Pak. Gimana? Apa di Pemalang ada permintaan sama seperti Mbak Siti pembuatan video begitu? Pemalang ada Pak, tapi udah dibuat sama JR Mbak Asti. Oh begitu ya, sudah dibikinkan ya. Ini Iya, mungkin Sama, waktu Pak. itu sama juga ya Pak Felix ya. Nah berarti ini Mbak Sisil, pangapunten tolong dibantu pilihnya barangkali Mbak Sisil ya. Baik Pak, nanti saya koordinasi dengan korkotnya kalau gitu. Baik, terima kasih Mbak Baik, Sisil. terima kasih Pak.
Terima kasih. Jadi kan produktif. Lumayan tertata juga. Walaupun belang-belang lah. Oke, terima kasih Mbak Sisil, Pak Wawan, Pak Imron, ada yang mau disampaikan Pak Imron? Saya kira enggak, Mas Anto, cukup. Cukup saya ya. Buku tadi Oke. sudah sampaikan, udah cukuplah itu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Imron ya. Nanti kalau teman-teman AS ada apa terkait substansi bisa apa kontak saja ke Pak Imron. Terus tadi Mbak Sisil udah oke ya, beres ya. Terus dari mana nih? Pemalang baru nggak ada masalah lagi. Alhamdulillah tidak Pak. Cuma tadi dari sharingnya Mas Felix, kebetulan saya pakainya lebih dari 10 meter Pak. Jadi nanti mohon maaf saya edit dulu yang untuk apa ledeng atau sambungan rumah. Itu saja Pak. Tinggal disinkron ulang saja. Dari Jogja Pak Pur aman. Kayaknya udah beres tadi, udah mulai ngantri ya. Aman. Nggak sih, instalasi CS Pro-nya aman ya. Gitu. Ya, aman Pak. Oke nih dari Tual, wah di Tual udah jam berapa ini? Udah malam ya? Udah 10:30 Pak. Udah 10:30 11:30. Ya kalau ada yang mau kalau mau ada lagi yang mau disampaikan, silakan Pak Felix, ini saya kasih kesempatan buat yang sudah malam ini. Sejauh ini aman Pak, sejauh ini masih aman. Kemarin itu aja Pak yang sebentar yang kemarin masalah yang tadi itu aja Pak. Selanjutnya aman sih. Oke. Ya udah, saya berharap aman semua lah ya. Nanti kalau ada masalah, karena ini juga sudah lumayan ya, sudah 1 jam ya, ini kalau 1 jam lebih. Kalau ada masalah apa-apa nanti bisa kontak saja ya, nggak apa-apa lah, mau malam mau apa nggak apa-apa, silakan. Terus kemudian tadi ya apa yang amanat dari Pak Wawan ya, karena kebetulan Jumat mungkin juga harus report juga ya berapa yang masuk, khususnya yang entry, karena mungkin mau dipakai buat pra-analisis ya. Kalau bisa nanti segera sinkron saja. Dan kalau ada masalah nggak bisa sinkron, nanti bisa saya bantu ya, kirim aja datanya tadi yang sudah saya sampaikan di depan ya. Kira-kira sih itu ya yang bisa kami sampaikan ya. Kalau ada sesuatu yang kemudian sekarang belum terbersit untuk nanya, besok mau ditanyakan ya monggo aja, nggak apa-apa, silakan ya. Menghasilkan dulu kan. Bisa menghasilkan. Kalau sudah tidak ada lagi ya, saya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya. Terus ya ini termasuk juga yang dari Tual udah malam ya ini ya. Dan kita kesempatannya sengaja malam karena saya khawatir kalau siang tadi semua ada ke lapangan ya. Jadi moga-moga waktu sempat malam ini mungkin bisa ya sedikit banyak ada ya ada memudahkan lah buat teman-teman buka aplikasi entry maupun sinkron. Kira-kira dari saya demikian ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Teman-teman lapangan udah ngantuk. Pak, mohon izin ya. Ya, mohon izin. Makasih Mbak Sisil, Mbak Arum. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kebetulan juga ini ada teman-teman dari ini juga Pak Anto dari Sigi, ya ada Pak dari Cut ya. Saya tadi sengaja saya libatkan Pak untuk ya minimal begitu. Ya, nanti ada khusus juga buat chat, nggak apa-apa nanti kali ini kan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Alokasikan untuk chat. Baik, terima kasih Pak Anto. Selamat beristirahat Pak.
Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Santo, Pak Ya, Wawan. sama-sama Pak Guru. Ya. Tunggu Pak Imran. Ya, makasih Caim. Izin live. Izin live.